Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi ini kita akan belajar di KD 3.4 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah belajar tentang teks imajinasi ya. Nah, tetapi pada pagi ini kita akan belajar di bagian menelaah strukturnya dan kebahasaannya. Oke. Tujuan dari pembelajaran pagi ini yaitu Ibu berharap kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, yaitu masih dalam cerita imajinasi. Menelaah berarti mengkaji atau meneliti setelah melakukan pengamatan suatu objek. Demikian halnya dengan penelaahan, teks ini lebih menekankan penelitian bagian-bagian struktur teks imajinasi, baik dari segi urutan, kelengkapan, maupun isinya. Adapun penelaahan unsur kebahasaan ditekankan pada kesesuaian penerapan kaidah atau penulisan, baik konjungsi, urutan waktu, kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Nah, oh iya anak-anakku, kalian bisa buka di buku kalian ya, itu ada di halaman 54 pada buku Mardi, halaman 54 sampai di halaman 57. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Struktur cerita imajinasi. Kemarin kita sudah belajar kan struktur yang pertama itu ada judul, kemudian selanjutnya ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Judul dituliskan di situ, bisa tidak boleh. Tapi ini lanjut ya, langsung orientasi, komplikasi, dan resolusi. Next. Orientasi. Pada bagian ini merupakan tahap pengenalan yang berupa cerita itu berkaitan tentang apa. Kemudian siapa sajakah pelaku yang ada di dalam kisah itu atau cerita itu? Ya kita kenal dengan tokoh lah. Kemudian yang berikut, di mana cerita itu terjadi? Atau latarnya di mana? Selanjutnya, kapan cerita itu terjadi? Struktur yang berikut yaitu komplikasi. Pada bagian ini, tokoh telah mengalami konflik atau problem atau yang biasa kita kenal dengan masalah. Konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, antar tokoh, ataupun bahkan konflik pada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu pada tahap resolusi. Nah, pada tahap resolusi ini, bagian ini merupakan tahapan penyelesaian atau peluraian. Jadi ini adanya penyelesaian masalah. Pada tahapan ini bisa ditutup dengan akhir cerita yang menyenangkan atau tragis dan bisa juga menyedihkan. Setiap kalian membaca cerita atau bahkan ketika kalian nonton film saja ya, itu kan tentu ada endingnya. Terkadang endingnya ada yang senang, ada yang sedih, bahkan ada yang tragis. Ya sama. Begitu juga dengan cerita imajinasi. Endingnya atau akhirnya itu pun ada yang menyenangkan, ada yang tragis, atau bahkan juga ada yang menyedihkan. Ciri kebahasaan cerita imajinasi. Cerita imajinasi termasuk dalam teks narasi. Masih ingat teks narasi? Di pertemuan yang lalu Ibu sudah jelaskan kan apa itu teks narasi? Oke, kita ulang lagi ya. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail. Secara detail atau secara terperinci maksudnya. Berdasarkan urutan waktu. Nah,
Di dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar-benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi atau hayalan. Biasanya, teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita atau kisahan yang ditulis, baik cerita fiksi ataupun cerita non-fiksi. Hal dominan yang menandai teks narasi adalah penceritaannya yang secara kronologi atau sesuai dengan urutan waktunya. Selanjutnya, untuk menentukan cerita secara kronologis, ada sarana kebahasaan yang biasa digunakan, yaitu adanya penggunaan konjungsi. Konjungsi bisa biasanya kita sebut dengan kata penghubung yang menunjukkan waktu dan urutan waktu. Selain konjungsi, ada juga ciri kebahasaan lainnya yang digunakan dalam cerita imajinasi, yaitu penggunaan kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Nah, berikut uraiannya ya. Konjungsi urutan waktu. Beberapa konjungsi urutan waktu yang sering digunakan dalam cerita imajinasi adalah kata kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan masih ada lagi yang lainnya. Contohnya, nih, dar, bunyi geledek menggeram seperti singa yang mengaum kelaparan. Cuaca berubah seketika. Nah, ini menggunakan konjungsi seketika. Cuaca berubah seketika ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Nah, pada contoh ini ternyata menggunakan konjungsi urutan waktu seketika. Oke, kita lihat yang selanjutnya ya. Kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Kata ganti ini terdiri atas kata ganti orang, jadi menggantikan orang gitu ya. Selanjutnya kata ganti penunjuk dan kata ganti penanya. Nah, sekarang kita bisa cermati contohnya. Perhatikan yang Ibu sudah berikan warna merah itu ya. Lihat itu. Nah, sudah? Lihat itu. Nah, pada kata itu merupakan kata ganti penunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang agak jauh posisinya dari kita. Itu. Biasanya kalian juga kalau menunjukkan sesuatu yang agak jauh dari tempat kalian berdiri atau tempat kalian berada, kalian menunjukkan dengan kata itu kan? Itu sama dia. Oh, buku itu. Berarti posisinya kata itu ada di jauh dari tempat kalian. Lihat itu. Ucap seorang anak berperawakan kerempeng yang bernama Josu Hikari. Orang-orang hanya ternganga mendengarku. Nah, di situ ada kata ganti ku. Kata ganti apa nih? Ku. Ini adalah kata ganti orang. Aku itu kan punya nama kan. Nah, diganti dengan ku atau aku. Bertindak dengan keras di kerumunan warga. Ulang ya. Lihat itu. Nah, perhatikan kata itu yang Ibu tandai dengan tulisan warna merah. Kata itu di situ menunjukkan kata ganti penunjuk. Untuk menunjukkan sesuatu yang letaknya jauh dari diri kita. Kalau yang lebih dekat nanti namanya apa? Ini, ya benar. Ucap seorang anak berperawakan kerempeng yang bernama Josu Hikari. Orang-orang hanya ternganga mendengarku. Nah, di sini ada kataku lagi yang Ibu beri tanda merah. Ini adalah kata ganti orang.
bertindak dengan keras di kerumunan warga. Nih, perhatikan lagi di sini. Ibu sudah tandai warna merah pada kata apa dan kau. Apa? Apa yang kau lihat? Nah, lihat. Apa? Apa ini adalah kata ganti penanya. Ya kan? Next, selanjutnya kau. Nah, ada kata kau lagi di situ. Kata kau di situ adalah merupakan kata ganti orang. Apa yang kau lihat? Nah, di situ ada dua kata ganti. Ada kata ganti penanya dan kata ganti orang. Apa yang kau lihat? Kata seorang kakek mencoba memberi simpati. Selanjutnya, contoh yang berikutnya. Lihat, perhatikan di situ tuh ada kata yang ibu sudah warnai warna merah di situ. Tadi aku. Nah, di sini ada kata aku yang bertanda warna merah ya. Aku ini berarti apa? Ini kata ganti apa nih? Kata ganti penunjuk, kata ganti penanya, atau kata ganti orang? Aku adalah kata ganti orang. Ya. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan Gunyur yang mendatangi lubang itu. Balasnya. Nah, ini ada kata balasnya. Untuknya ini juga ibu tandai warna merah. Katanya di sini merupakan kata ganti orang. Paham ya untuk kata ganti? Selanjutnya kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita lihat ya, contoh kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa sih? Kalimat langsung itu adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh orang itu. Jadi tidak melalui perantara, jadi langsung dia yang mengucapkan. Contohnya, tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu. Nah, itu kan berarti dia langsung kan berkata kan. Nah, tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu. Nah, ini disebut dengan kalimat langsung karena langsung diucapkan oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat contoh kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung berarti kalimat ini telah diucapkan orang lain, kemudian dia diucapkan oleh orang yang selanjutnya. Contohnya, dia menjelaskan. Nah, kata dia berarti dia menunjuk orang lain kan, menunjuk orang yang sudah mengucapkan tadi. Dia menjelaskan pada Joshua tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kalian tentunya juga bisa ya mencari contoh-contoh lainnya nanti di internet, baik itu di Google maupun di buku-buku atau di YouTube. Kalian bolehlah memperbanyak materi-materi dan pengetahuan yang lainnya ya. Jangan berpaku pada pemberian ibu saja, tetaplah kreatif mencari materi sendiri untuk memperkaya kalian punya ilmu. Baik anak-anakku, pelajaran kita pagi ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu berikan ini bisa menambah sedikit ilmu untuk kalian sebagai bekal untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan Ibu berikan di minggu depan. Ada kemungkinan minggu ini tugas-tugasnya hanya kalian menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan Ibu di minggu-minggu lalu yang belum kalian selesaikan. Oke? Semuanya, terima kasih. Syukron, khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.